yang berada di kawasan Cibinong, Jawa Barat secara mengejutkan digeruduk dan dibongkar paksa petugas berseragam lantaran berdiri di atas tanah sengketa. Menyandang status pesohor, ternyata tidak lantas membuat mereka lepas dari masalah masing-masing. Mereka juga dirundung masalah yang bahkan bisa dinilai serius dan tidak ringan-ringan saja. Inilah kumpulan berita panas mulai dari Atta Laryksya yang merasa dizolimi, rumahnya dibongkar karena sengketa tanah, Hotman Paris yang tak terima disebut tua, dan Cindy Rasman sakit karena karma, hingga kasus Ijong sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan akan segera disidang dan jadi tahanan. Ini kita habis dipukul-pukul ini. Mama dari atas, mama dari atas. Ajar aja. Jadi udah kekerasan ya, udah kekerasan dari pihak pengadilan. Rumah digeruduk petugas berseragam. Atta Laryksya, saya dizolimi. Benarkah rumahnya sampai dibongkar dan tanahnya disita? Heboh, Atta Laryksya tiba-tiba membagikan kabar mengejutkan yang menyasarnya. Ya, rumah miliknya yang berada di kawasan Cibinong, Jawa Barat secara mengejutkan digeruduk dan dibongkar paksa petugas berseragam lantaran berdiri di atas tanah sengketa. Atas apa yang baru saja dialaminya, Duda Sania Marwa ini pun langsung mengeluarkan emosinya, mengaku sebagai pihak yang terzolimi. Usut punya usut, pembongkaran dilakukan lantaran rumah yang berada di tanah yang awalnya seluas 7.000 meter persegi itu menjadi objek sengketa antara Atta Laryksya dengan seterunya yang bernama Dede Tasno. Sementara Atta Laryksya mengklaim jika tanah itu sudah dibelinya sejak tahun 2000 lalu. Dan inilah detik-detik kedatangan petugas berseragam dari Pengadilan Negeri Cibinong yang membongkar rumah Atta Laryksya serta kondisi rumah Atta Laryksya kemarin. Ini kita habis dipukul-pukul ini. Mama masih kalah. Mama dari atas, mama dari atas. Ajar aja. Jadi udah kekerasan ya, udah kekerasan dari pihak pengadilan. Kenapa? Beri, lihat sana. Mana nih? Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015. Padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Tidak ada surat untuk kita bisa sekarang dieksekusi. Sudah sampai ke genteng, segala macam. Itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003. Saya bangun, itu udah habis ya, udah cukup habis. Udah dibangunkan di titiknya dari sana dulu dia mulai. Mengarah ke sini rumah sekarang yang saya tempatin sama anak-anak. Kami hanya berpedoman pada putusan. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap, itu yang saya jalankan. Sudah lama perkara ini, jadi dulu memang alibi dari pihak Atta Laryksya bahwa dia sudah beli tanah ini, tapi ternyata AJB-nya palsu. Ya, sebagai ketua RT datang juga, tapi kan banyak petugas, banyak aparat ya udah kita cuma di luar aja mantau gitu. Ada pemberitahuan dari kelurahan maupun dari Babinsa maupun dari Babinsa nggak ada pemberitahuan gitu. Terlepas dari aksi pembongkaran yang dilakukan oleh orang-orang berseragam atas perintah pihak Pengadilan Negeri Cibinong, Atta Laryksya tidak menampik jika tanahnya itu memang tengah bersengketa di Pengadilan Negeri Cibinong. Atta Laryksya sendiri menyesali insiden pembongkaran ini lantaran ia telah membeli tanah tersebut sejak tahun 2000 lalu melalui proses jual beli resmi dengan disaksikan saksi-saksi. Namun, kemudian muncul pihak yang menggugatnya di Pengadilan Negeri Cibinong yang kemudian memutuskan tanah Atta Laryksya tidak sah, sehingga berujung pembongkaran rumah miliknya. Surat eksekusi pun tak pernah ia terima.
Menurut pihak lawan, kasus ini sudah sampai peninjauan kembali dan sudah inkrah. Padahal belum ingkrah, mesti ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang nyari saya pada dasarnya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua. Terus saya mau urus lagi udah nggak bisa. Gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang. Katanya yang di sini. Dulu tahun 2000 tuh nggak ada notaris. Jadi ya semua saya percayakan sama pegawai, pejabat pemerintah ya di kelurahan, kecamatan untuk urus semua ini. Kalau dari klien kami kan memang pemilik, karena dulu tanah ini milik perusahaan. Jadi klien kami itu termasuk dalam salah satu ahli waris di perusahaan. Ya kaget sih, karena banyak aparatur pemerintah kan kayak polisi atau apa gitu, Babinsa juga ada. Kira-kira ada apa gitu, nggak tahu ada apa-apa, ternyata lari gitu ya. Di sisi lain, rumah ini sendiri memiliki banyak kenangan dalam kehidupan Atalarik. Lantaran rumah ini dibeli dari hasil keringatnya sebagai aktor. Rumah ini pun menjadi saksi bisu dan kenangan pahit saat ia bercerai dari Sania Marwa, dan dari rumah itu pula ia mencampakkan barang-barang pribadi milik mantan istrinya itu dalam plastik untuk sampah. Netizen pun ikut heboh dengan pembongkaran paksa rumah Atalarik tersebut dan menyebut sebagai sebuah karma. Benarkah? Mana surat kuasanya? Saya dipercaya. Surat kuasanya Pak, tanya dong. Kakak Adi nggak perlu pakai Oh, surat kok kuasa. nggak ada? Kalau gitu gini aja, tunggu pengacara aja. Jadi konfirmasi barang-barang itu memang udah saya list dan diperlakukannya sangat tidak sopan. Sedihnya adalah kami ini orang kecil, bagaimana kan seniman di Indonesia tuh warga kecil, asal kalian tahu, jangan ngeliat popularitasnya aja. Tapi kita tetap orang kecil, syuting dari pagi ketemu pagi, keringat dan darah. Tiba-tiba ada kejadian gini, kalau saya nggak kuatkan mental saya, kalau nerima ini nggak seperti kayak kematian, berat. Kalau saya nggak kuatkan mental saya, kalau nerima ini nggak seperti kayak kematian, berat. Pemirsa Silet, dari pembongkaran rumah Atalarik, berikutnya yang juga tak kalah panas, ada kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea kembali memanas. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, Rasman lagi-lagi tidak hadir dengan alasan masih sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Pihak keluarga melalui kuasa hukum telah memberikan surat keterangan sakit, namun dalam sidang tersebut majelis hakim diduga seolah tampak meragukan kondisi Rasman. Lalu benarkah majelis hakim sampai memerintahkan jaksa untuk mengirimkan dokter sebagai second opinion memeriksa sakit Rasman? Sakitnya sebenarnya sakit vertigo, GERD, dan HT. Tetapi karena vertigo mengganggu keseimbangan, jadi dibutuhkan penanganan yang lebih optimal. Tidak akan terukur. Yang ini sudah 2 kali tidak dapat ditentukan. Penuntut umum silakan mengambil second opinion. Itu kami serahkan kepada penuntut umum untuk dapat memastikan keadaan terdakwa ini sampai sejauh mana kesehatannya dan sampai sejauh mana dapat dihadirkan ke persidangan. Sampai sejauh mana kesehatannya dan sampai sejauh mana dapat dihadirkan ke persidangan. Jadi penundaan kita dengan alasan bahwa Bang Rasman memang benar-benar sakit. Ya, memang benar-benar sakit dan posisi dirawat di rumah sakit di Medan ya, di Sumatera Utara. Hingga majelis hakim
berkesimpulan meminta jaksa penuntut umum untuk meminta second opinion terhadap dokter lain. Gitu. Sangat aneh, persidangan sebelumnya dia baru aja teriak-teriak sebagai humas dari Ormas, tahu hanya selang berapa hari udah langsung sakit. Saya menghimbau kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan penyelidikan terhadap dokter yang menandatangani surat sakit tersebut. Benar nggak dia sakit? Benar nggak dia sakit? Meski Rasman Arief Nasution tidak hadir, namun sidang tetap berjalan dengan agenda pemeriksaan 3 saksi ahli, bahkan Iklim Hakim pun tampak hadir. Namun usai sidang, Iklima tampak menghindari awak media dan memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kasusnya. Kuasa hukumnya Arifin Maternet menyebut bahwa mereka tidak ingin berpolemik dan lebih memilih untuk menunggu keputusan majelis hakim sebelum memberikan pernyataan resmi. Mungkin kalau Kim sementara belum bisa berkomentar, kami nggak mau berpolemik kawan-kawan. Kita kondisi ini udah cukup memberatkan buat klien kami. Hei Rasman, Iklim Hakim berani hadir sidang. Kau di mana kau? Katanya kau jagoan berani. Hei, datang hadir sidang dong nanti. Datang hadir sidang dong nanti. Sikap hakim yang diduga seolah meragukan membuat tim kuasa hukum Rasman meradang. Bahkan mereka menyebut akan membelikan tiket pulang pergi ke Medan bagi majelis hakim jika masih tidak percaya bahwa Rasman benar-benar sakit. Semua dokter pasti akan menulis seperti itu. Tidak mungkin dokter itu bisa memastikan bahwa dia akan sembuh 3 hari pasti sembuh, nggak mungkin. Majelisnya, kalau majelisnya belum percaya, mau saya belikan tiket bisnis pesawat untuk berangkat, pergi dan pulang kemari. Jadi bisa melihat langsung. Jadi sebenarnya Rasman itu udah mengidap vertigo sama GERD itu udah lama sekali gitu. Udah sebelumnya udah pernah dirawat juga gitu. Pas pulang ke rumah udah langsung muntah-muntah, kegeletak ya. Menanggapi hal ini, Hotman Paris Hutapea tak tinggal diam. Hotman juga tidak terima dengan pernyataan Ade yang menyebut dirinya sudah tua dan menggunakan alat bantu dengar. Lebih jauh, Hotman menyebut bahwa Rasman mungkin sakit karena ketakutan mengingat dirinya berpotensi mendekam di penjara atas kasus pencemaran nama baik yang tengah berjalan. Baru-baru ini, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan memutasi hakim 100 hakim lebih. Dan salah satu calon akan dimutasi itu adalah Ketua Majelis yang menangani perkara si Rasman. Saya nggak tahu apakah itu alasannya agar tunggu dulu hakim yang baru untuk mengadili perkaranya. Kita udah tahulah apa dibalik surat keterangan sakit itu. Udahlah, nggak usah pakai orang diguruin lagi deh. I know you, Rasman. I know you. I know you, Rasman. I know you. Jadi, udahlah. Jangan lagi ada surat sakit yang ketiga, oke? Okay? Nah, itu terserah dia lah. Saya nggak peduli ya dengan omongan dia, apalagi orang tua ya, dia udah tua gitu. Jadi saya menghormati aja lah, udah tua. Iya, menghormati orang tua aja lah, udah tua. Apalagi sekarang katanya kabarnya telinganya pasang apa ya? Alat bantu dengar gitu kan. Kalau soal tua mah semua juga tua, bapak dia juga tua, ibu dia juga tua. Saya tua kan dengan prestasi yang 100 kali lipat dari kehebatan suaminya. Beranjak dari perseteruan yang melibatkan Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arief Nasution, kasus yang melibatkan aktor Jonathan Frizzy sampai saat ini masih terus berlanjut.
Dan kemarin, Ijong yang berstatus tersangka namun tak ditahan karena alasan kesehatan kembali jalani wajib lapor ke Mapolres Bandara Soekarno-Hatta. Ijong terlihat mengenakan hoodie, topi hitam, dan sarung, serta masih berjalan dengan tertatih pasca operasi wasir. Atas dasar itulah, pihak kuasa hukum pun mengajukan penangguhan penahanan Ijong. Lantas benarkah kasus yang menjerat Ijong sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan akan disidangkan dalam waktu dekat ini? Ijong kondisinya tadi wajib lapor apa gimana Mas? Mas gimana? Maaf ya Mbak. Mas Ijong. Bisa naik mana wajib lapornya tadi Mas? Ini nanti. Ini kondisi loh, ini kondisinya gimana Mas Ijong? Masih kira-kira. Jadi berkaitan dengan penanganan kasus ini, untuk proses pemberkasan sudah selesai. Dari jajaran Sat Narkoba Polresta Bandara Suta sudah mengirimkan berkas ke JPU. Di tengah sorotan publik, sosok Ririn Dwi Ariyanti justru memilih bungkam. Saat ditanya oleh awak media mengenai status hukum kekasihnya, Ririn tampak kesal, bahkan terlihat seperti membanting pintu mobil. Sikap Ririn yang enggan menanggapi kasus ini memunculkan spekulasi di kalangan publik. Benarkah Ririn tak menyangka bahwa Ijong bisa sampai terlibat dalam kasus hukum serius? Hingga bagaimana kelanjutan hubungan di antara mereka? Ririn, sedikit dong Ririn. Gimana Ririn, udah sempat jengukin Kak Ijong belum sih Kak? Untuk masa... Untuk dari berkas perkara itu sudah kami lengkapi, tinggal menunggu petunjuk dari kejaksaan untuk berkas-berkas apa saja yang kurang. Dan kami juga terus berkomunikasi dengan Saudara JF sambil memantau kondisi kesehatan dari Saudara JF.